Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi sihatin wa afiatin. Allahu akbar. Sepagi Religius intelektual. Baik, julusan. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang manfaat dunia. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Imam ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya silahkan bilang hadir. Adinun Nasihah, Alfando, Anggun, Anissa Ayu, Fisti, Devan, Zakitri, Bu Izatul. Ya, alhamdulillah hadir semua nggih? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya silahkan bisa dilihat di papan tulis. Nah, ada pertanyaan, silahkan didengarkan dan diperhatikan. Pertanyaannya sangat-sangat mudah. Semua insya Allah bisa menjawab. Yang gelem jawab. Pertanyaannya mudah. Nah, seperti pertanyaan anak-anak TK. Sebutkan benda-benda apa saja yang bisa terbang. Ada yang berani menjawab? Tiffany coba. Tiffany. Benda yang bisa terbang itu kira-kira apa saja? Sebutkan satu. Apa? Pesawat. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Anggun. Apa Mbak Anggun? Balon udara. Ini Mbak Sela. Apa Mbak Sela? Benda yang bisa terbang. Roket. Oke. Ini yang ganteng-ganteng ini. Mas Mahir. Benda yang bisa terbang Mas Mahir. Yang diulur itu loh Mas Mahir. Layangan. Oke. Mas Sahid, benda yang bisa terbang. Apa ya? Oh, heli. Oke, kembali ke laptop. Kita cek apakah ada benda-benda yang disebutkan tadi termasuk benda-benda yang bisa
Yang pertama adalah Pesawat. pesawat. Ada tadi yang jawab pesawat? Ya. Kemudian yang kedua adalah jet. Tahu jet? Tahu. Pesawat jet. Kemudian ada lagi roket. Ada yang jawab roket, siapa tadi? Mbak Sela. Oke. Ada lagi helikopter. Tadi siapa yang jawab, Mas? Helikopter. Mas Sadi. Tepuk tangan untuk Mas Sadi. Oke, kita lihat poin-poinnya. Poin yang paling besar berarti itu adalah jawaban yang tepat yang akan menjadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Wah, ada lagi ternyata petasan. Petasan itu bisa terbang enggak? Ada yang ketika di Sumet ya? Di Sumet itu bahasa Indonesianya apa? Ketika dinyalakan mak masih ada lagi ternyata. Berapa nilainya? Untuk pesawat ternyata hanya 15. Helikopter nilainya 10. Roket 50. Jet 15. Tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita belajar tema tentang roket air? Yang pertama adalah peserta didik mampu merancang, menciptakan roket air sederhana yang orisinal dan efisien dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia secara kreatif. Dengan barang-barang bekas, sehingga modalnya nggak banyak. Kemudian yang kedua, peserta didik mengembangkan ide-ide baru dalam memodifikasi desain roket air untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Nomor 3, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim dengan saling membantu, berbagi ide, dan menghargai pendapat anggota kelompok dalam proses pembuatan dan pengujian roket air. Yang keempat, peserta didik dapat berkolaborasi secara efektif untuk menyelesaikan tugas kelompok dan mencapai tujuan bersama dalam proyek ini. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap hormat dan rasa syukur atas kemampuan yang diberikan Tuhan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi teknologi. Kemudian peserta didik menjaga etika dalam berinteraksi dengan teman sekelompok dan lingkungan selama proses pembelajaran dan proyek berlangsung. Kita langsung masuk ke manfaat belajar roket air. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah alat pembelajaran sains yang efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman teknologi dan rekayasa. Kemudian mendorong kreativitas dan eksperimen. Kemudian mudah dibuat dan ekonomis. Ada yang tahu kenapa mudah dibuat dan ekonomis? Mas Jani Hafiz, coba. Karena bahannya mudah didapat dan kebanyakan adalah barang-barang yang sudah tidak digunakan atau tidak dipakai. Nah, bahan-bahan roket air sebenarnya sederhana sekali. Ini sering kita jumpai di rumah kita, di samping kanan kiri kita. Nah, roketnya kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Tapi bahannya dari apa ini? Terus ini namanya lakban. Ini pompa. Ini selang. Ini apa ini? Gunting. Ini ada garis. Ada apa ini, Mas? Spidol. Ada karton. Terus ini apa kira-kira? Ada pensil. Ada di sekitar kita ada. Ada yang di rumahnya punya pompa sepeda.
Angkat tangan. Mas Zaki punya. Oke. Mas siapa namanya? Arul. Mas Arul punya. Ada yang tidak punya penggaris di sini? Angkat tangan. Pisti tidak punya penggaris? Punya. Rata-rata Ya. botol minum insya Allah semuanya. Oke, sekarang kita akan melihat, menyaksikan pembuatan roket air. Silahkan bisa dilihat dengan seksama. Nah, ini praktek di lapangan cara meluncurkan roket airnya. Oke, mudah deh. Insya Allah sangat. Ya. Tugasnya adalah, perhatikan depan. Silahkan membuat 2 kelompok, masing-masing kelompok untuk menyiapkan bahan membuat roket air. Insya Allah akan kita praktekkan dan kita gelar karya pada pertemuan yang akan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2.
Yo, jeratke. Wah. Kesimpulannya anak-anak, silahkan bisa dibaca yang keras. Mas Kesit. Mas Kesit berdiri, Mas Kesit. Ya, dibaca Mas Kesit yang keras. Hari ini kita telah melakukan proyek pembuatan roket air yang mengajarkan kita tentang konsep sains melalui prinsip tekanan dan hukum aksi reaksi. Namun lebih dari itu, kegiatan ini juga mengajarkan kita pentingnya bekerja sama, bertanggung jawab, dan menghargai kebesaran Tuhan yang menciptakan hukum-hukum alam ini. Melalui kegiatan ini, kita menguatkan profil pelajar Pancasila dengan sikap gotong royong, kreatif, dan bertanggung jawab, serta memperdalam sikap religius dengan menyadari kebesaran Tuhan dalam setiap fenomena yang kita pelajari. Oke, tepuk tangan untuk Mas Kesit. Putri. Nah, adakah relawan Putri yang siap membaca? Coba. Adinun. Mana Mbak Adinun? Mbak Adinun silakan dibaca Mbak Adinun. Berdiri no. Tepuk tangan untuk Mbak Adinun dulu biar semangat. Oke, menghadap ke laptop Mbak. Ke layar, silakan bisa dibaca. Hari ini kita telah melakukan proyek pembuatan roket air yang mengajarkan kita tentang proses melalui prinsip tekanan dan hukum aksi reaksi. Namun, lebih dari itu, kegiatan ini juga mengajarkan kita pentingnya bekerja sama, bertanggung jawab, dan menghargai kebesaran Tuhan yang menciptakan hukum-hukum Allah ini. Hukum-hukum alam ini. Melalui kegiatan ini, kita menguatkan profil pelajar Pancasila dengan sikap gotong royong kreatif dan bertanggung jawab, serta memperdalam sikap religius dan menyadarkan kebesaran Tuhan dan segala setiap fenomena yang kita pelajari. Oke, sudah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Pak Imam akhiri, mungkin ada pertanyaan dari mas-mas atau mbak-mbak. Dari Mas siapa ini? Mas Daryl, ada pertanyaan apa mboten? Mboten enten. Mas Arya, adakah pertanyaan? Enggak ada ya. Mas Zaki, enggak ada? Enggak ada. Putri tak cek dulu. Mbak Nafla ada pertanyaan? Enggak ada. Mbak Nirvani, Mbak Izatul, Mbak Fisti, Mbak Anissa. Berarti semuanya insya Allah sampun paham? Sampun paham? Oke, tepuk tangan dulu sebelum kita akhiri pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan langsung praktek dan juga langsung gelar karya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.